Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali workshop terkait pembentukan Korps Dai Zakat Muhammadiyah Jawa Tengah. Sebelum dimulai, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini di sesi kedua ini, yaitu sesungguhnya akan dimulai pada pukul 12.30 sampai dengan pukul 15.00 kurang lebih, yang insya Allah pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan fatwa tarjih tentang zakat. Kemudian yang kedua adalah fikih zakat kontemporer sebagai pedoman muzaki dan mustahik serta pentasorufannya seperti apa. Nah, terkait materi fatwa tarjih tentang zakat nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Hamim Ilyas MAG. Lalu kemudian terkait dengan fikih zakat kontemporer sebagai pedoman muzaki mustahik dan pentasorufannya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Furqon LC. Untuk mempersingkat waktu, barangkali akan dimulai insya Allah Bapak Kiai Haji Dr. Hamim Ilyas sudah ada di udara, di Zoom? Sudah? Sudah online? Pak Kiai sudah siap? Pak Kiai Hamim sudah siap insya Allah? Nggih? Mohon di-unmute. Insya Allah. Sudah? Oke. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Dr. Hamim Ilyas MAG yang insya Allah nanti akan menyampaikan terkait dengan fatwa tarjih tentang zakat. Untuk mempersingkat waktu dalam workshop ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas sekaligus mungkin untuk memperkenalkan diri kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang baik yang ada di Zoom ataupun di PWM Jawa Tengah ini. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas. Waktunya disilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, peserta workshop pembentukan Korps Dai Zakat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam forum yang mulia ini. Dan saya diminta mengantarkan untuk diskusi, karena di TOR itu yang disampaikan kepada saya itu fatwa-fatwa tentang zakat, ya fatwa tarjih, terus kemudian juga ada fikih zakat kontemporer. Maka yang saya sampaikan dengan outline yang saya beri judul fikih zakat kontemporer. Maaf Mas Furqon ya, ini kalau ini tidak bermaksud untuk mengambil jatah jenengan gitu. Ini mengapa judul ini saya ambil, karena judul ini adalah judul draft buku fikih zakat kontemporer yang disusun oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat
Muhammadiyah yang pada bulan Desember yang lalu dibawa ke Munas Tarjih ke-31 dan sudah disetujui hampir semuanya. Sehingga Majelis Tarjih sekarang tinggal memperbaiki dan targetnya pada tahun 2021 ini sudah bisa diterbitkan. Dan yang saya sampaikan itu adalah ringkasan dari buku fikih zakat kontemporer yang disusun Tarjih tadi, yang nanti kalau sudah ditangfidkan itu berarti menjadi putusan Tarjih, dan putusan Tarjih itu mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Karena waktu terbatas, ya, saya sampaikan dengan ada pengembangan sedikit ya itu ya dari yang di buku fikih zakat kontemporer itu. Ya. Itu yang pertama saya sampaikan dulu tentang konsep zakat. Ya. Saya mulai dari konsep infak. Infak itu sulasi masjid, mudhore, dan madinya itu nafako yungfiku infakon. Sebagai sulasi masjid, itu sulasi mujarotnya adalah nafako yang fiku. Bisa nafkon, terus kemudian nafakotan. Yang dalam penggunaannya, itu nafako itu artinya adalah lenyap atau hilang. Terus kemudian ketika nafakoh, itu menghilangkan harta untuk memberi nafkah keluarga. Itu nafakoh. Terus kemudian kalau infak, itu berarti menghilangkan hak atas sebagian harta untuk kepentingan pihak lain selain keluarga. Yang dalam outline yang saya sampaikan ke Pak Danu itu membelanjakan untuk kepentingan umum. Dan itu ya sekarang Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf itu tujuan untuk zakat wakaf itu adalah untuk itu, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dan itu sesuai dengan pengertian zakat sebagai infak yang bukan nafkah. Terus kemudian pembagian infak itu ada infak wajib dan infak sunat. Infak wajibnya ada zakat mal, zakat fitrah, fidyah, kafarat, infak yang menjadi nazar, dan infak tanggap darurat. Terus kemudian infak sunatnya itu ada infak yang sudah kita kenal secara umum, seperti kotak infak di masjid-masjid, terus di tepi jalan, terus kemudian ada sedekah, terus kemudian ada wakaf. Landasan filosofis dari zakat itu dipahami dari Adzariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak lisaili bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang atau pihak yang tidak meminta-minta.
ayat ini menegaskan bahwa dalam harta yang dimiliki itu ada pihak lain yang melekat padanya. Yang dalam undang-undang zakat kemudian disebutkan, dan dalam undang-undang yang lain ya, yang berhubungan dengan kekayaan itu kemudian ditegaskan. Harta memiliki fungsi sosial. Sehingga undang-undang kita itu secara teologi ketika menyebutkan harta itu memiliki fungsi sosial, sebetulnya bisa dipahami bersumber dari Adzariyat 19 ini. Dalam harta yang dimiliki ada hak pihak lain yang melekat padanya. Mengapa Islam mengajarkan ajaran itu? Karena untuk mendapatkan harta yang dimiliki, orang pasti melibatkan pihak lain yang amat sangat banyak, bahkan tak terhitung. Misalnya, kita bisa memiliki sepeda motor karena kita punya penghasilan. Kita punya penghasilan misalnya sebagai guru. Supaya kita itu mendapatkan gaji dari guru, maka lembaga kita, baik swasta maupun negeri, itu ada pekerjaan. Juga melibatkan pihak yang lain. Itu kalau dihitung sudah berapa? Jadi misalnya kita di Muhammadiyah, dosen guru Muhammadiyah, punya gedung Muhammadiyah untuk kuliah, untuk sekolah. Itu membangun gedungnya itu melibatkan berapa orang. Langsung maupun tidak langsung. Berarti ada tukang bangunannya, ada yang jualan materialnya, besinya dia dari distributor, distributor itu kemudian ngambil dari perusahaan, kalau perusahaan besi bajanya itu Krakatau Steel itu berapa orang pegawainya, sampai yang mulai dari yang tertinggi sampai yang terkecil, terus itu ada pertambangannya itu berapa. Jadi itu kita nggak bisa, itu kan sulit untuk menghitung. Sehingga tadi saya sebutkan itu. Terus kemudian kita bisa beli sepeda motor itu di toko. Toko sepeda motor berapa karyawannya. Terus kemudian juga ada distributornya, ada perusahaannya, dan seterusnya. Karena seperti itu, kenyataan seperti itu, maka amat sangat logis. Kalau dalam harta yang dimiliki ada hak pihak lain yang melekat padanya. Terus kemudian fungsi zakat atau infak secara umum itu fungsi yang menyeluruhnya kita bisa pahami dari surat Al-Lail ayat 17 dan 18. Wasayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ini menjelaskan wasiat takwa, pesan takwa dalam khutbah-khutbah yang dalam mazhab Syafi'i itu menjadi rukun. Jadi dalam khutbah ada rukunnya untuk berpesan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena kalau kita itu bisa meningkatkan ketakwaan, maka kita bisa menjadi al-atqa. Kalau kita bisa menjadi al-atqa, maka kita bisa menjadi akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu siapa? Dijelaskan dalam Al-Lail ini. Dijauhkan dari neraka al-atqa. Siapakah al-atqa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang yu'ti, yang membelanjakan hartanya, yatazakka.
yatazakka ini lagi-lagi ya, ini kalau dalam bahasa Arab ini fi'il sulasi mazid. Kata kerja terdiri dari 3 akar kata dengan ada tambahan. Wazannya itu tafa'ala. Fa'ala berubah menjadi tafa'ala. Berarti tambahannya ada 2. Tambahnya ta dan tasdid. Yatazakka ini semula zaka. Ketika tasrifnya dengan wazan tafa'ala, maka tazakka yatazakka. Tambahan ini, tambahan ta dan tasdid ini dalam bahasa Arab itu bisa litolab untuk menunjukkan usaha dan untuk menunjukkan lisoirurah menjadi. Kalau usaha itu berarti yatazakka. Berusaha untuk membersihkan. Ketika zakat diartikan dengan bersih. Terus kalau lisoirurah itu menjadi. Gitu. Membersihkan menjadi bersih. Dan ini dalam tafsir ada yang memahami litolab, lisoirurah itu menjadi satu. Sehingga yatazakka itu berarti membersihkan sampai menjadi bersih. Sehingga zakat yu'ti malahu itu supaya bisa berfungsi untuk menjadi al-atqa. Bersih dan menjadi bersih. Kalau dalam tafsir ada yang menyebutkan menjadi bersihnya gimana? Hatta yakuna zakiyan indallah. Sampai dia itu menjadi orang yang bersih di hadapan Tuhan. Tapi dalam outline ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Afsahu. Membersihkan dirinya. Jadi orang yang membayar zakat itu membersihkan dirinya sampai menjadi bersih. Membersihkan dirinya dari apa? Dari kufrun nikmah. Dari tidak mensyukuri anugerah. Diberi harta, kalau tidak zakat itu berarti tidak bersyukur. Dengan membayar zakat, maka berarti dia membersihkan dirinya dari kufrun nikmah. Terus sifat-sifat tercela yang lain, membersihkan dirinya. Kalau orang itu nggak mau berbagi, bakhil. Jadi sifat kikir. Jadi zakat membersihkan sifat kikir. Orang tidak mau memberi zakat itu, dia berarti dia itu egois. Berarti dia membersihkan dirinya dari egois. Dia tidak memiliki simpati, tidak memiliki empati. Maka dengan memberi zakat, dia menjadi memiliki simpati, bisa merasakan penderitaan orang lain, dan empati. Mau mengentaskan orang lain dari penderitaan itu. Terus yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir, membersihkan malahu. Dengan membayar zakat, orang membersihkan hartanya. Dari apa? Dari hak pihak lain yang melekat padanya. Yaitu kalau kita lihat
dari asnaf penerima zakat itu berarti dari hak 8 asnaf. Terus kemudian ketika infak yang wajib itu bukan hanya zakat, tapi juga infak untuk anggap kedaruratan, itu berarti untuk membersihkan orang yang mengalami bencana. Bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Penderitanya, penyintasnya memiliki hak atas sebagian harta kita. Terus ini orang yang terdampak COVID secara ekonomi, kita harus mengeluarkan tanggap bencana COVID, maka itu berarti penyintas COVID, termasuk guru-guru di Muhammadiyah, itu memiliki hak atas harta yang kita miliki. Terus kemudian menurut Ibnu Katsir dilanjutkan lagi, wama wahabahullah min dinin, dan membersihkan sampai menjadi bersih agama yang diberikan oleh Allah kepadanya. Membersihkan agama itu dari apa? Pada umumnya dihubungkan membersihkan agama dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tapi dalam hubungannya dengan nyata zakat ini, itu berarti membersihkan agama dari kedustaan. Dari kedustaan agama. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu? Ya. Mohon maaf Ustaz Hamim, dimatikan dulu videonya, nanti dinyalakan kembali videonya Ustaz. Karena sinyalnya terputus-putus Ustaz. Terputus. Ya. Sadanu. Pak Hamim dihubungi. Pak Hamim dihubungi. Ini terputus dari sini. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, sinyal Ustaz Hamim terputus. P. Ustaz Furqon dulu. P. Antum? Ya. Sambil mengisi waktu, saya pikir kita ke Ustadz Furqon terlebih dahulu. Saya persilakan Ustadz Furqon untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tablik dan Dakwah Khusus, yang saya hormati Bapak-Bapak Pengurus Majelis Tablik, serta Bapak Ibu peserta Dai Zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sambil menunggu koneksi dari Ustadz atau Kiai Haji Hamim Ilyas tersambung, saya sedikit menyampaikan, istilahnya ini iklan ya, iklannya. Tadi Kiai Haji Hamim Ilyas tengah membahas mengenai tujuan daripada zakat. Kalau kita lihat, tujuan dari zakat itu secara garis besar ada dua, yaitu yang terkait dengan tujuan horizontal dan tujuan vertikal, atau tujuan yang sifatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya dengan sesama manusia. Ya,
Di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu disebutkan salah satu ya daripada tujuan daripada zakat. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Yang artinya ambillah dari harta mereka zakat, ya, yang mensucikan dan membersihkan. Nah, ini disebutkan dua hal. Yang pertama mensucikan dan membersihkan. Yang pertama yaitu mensucikan jiwa, ya, atau jiwa orang yang membayar zakat ataupun muzaki, ya, dari sifat kikir, bakhil, ya, kemudian dari sifat sombong, merasa bahwasannya harta yang dimiliki adalah mutlak berasal dari usaha dia pribadi, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada makna mensucikan jiwa daripada muzaki tersebut. Yang kedua, dia juga mensucikan jiwa daripada mustahik, ya, orang yang menerima zakat. Mensucikan dari apa? Dari sifat iri, dari sifat dengki, ya. Kemudian juga dengan zakat yang diterima itu mustahik, terutama fakir dan miskin itu akan merasa bahwasanya ternyata saya tidak hidup sendiri. Ya, saya diperhatikan, ada yang memperhatikan, ada yang menolong atau membantu hingga bisa memunculkan rasa optimis di dalam jiwa fakir miskin tersebut. Yang ketiga, dia mensucikan harta, ya, mensucikan harta muzaki tersebut. Kenapa dikatakan mensucikan harta muzaki? Apakah harta tersebut kotor? Ya, maksud mensucikan di situ, ya, adalah mensucikan dari harta yang bukan menjadi miliknya. Ya, ternyata kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan yang artinya dan di dalam harta mereka itu ada hakun. Ya, pada ayat yang lain hakun ma'lum. Ya, hingga ada yang mengatakan ketika hakun ma'lum itu maksudnya adalah zakat. Sedangkan hakun itu bisa jadi bukan zakat, sedekah seperti itu. Lisa ili wal mahrum, ya, bagi orang yang meminta-minta dan yang terharamkan atau terhalang dari mendapatkan kenikmatan. Nah, itu ya, iklannya ya sudah cukup kayaknya, sudah 1 poin ini disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz Hamim Ilyas sudah bisa connect kembali dengan Zoom, dan mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala terkait dengan koneksi, dan kami silahkan kepada Ustadz Hamim Ilyas untuk melanjutkan kembali paparan terkait dengan zakat tadi. Apakah sudah bisa terkonek Ustadz Hamim Ilyas? Saya lanjutkan itu ya. Untuk bisa al-atqa yang membersihkan sampai bersih ma wahabahullah min dinin. Jadi agamanya itu harus bersih dari kedustaan agama. Juga wadunya kepadanya. Dunia itu, kehidupan di dunia ini yang dijalani oleh orang yang hidup di dunia ini. Itu berarti dunia kehidupan yang dijalani oleh orang yang membayar zakat. Dunia yang dijalani oleh orang yang membayar zakat itu ada dunia pendidikan. Sehingga berarti pendidikan itu harus dibuat bersih sampai menjadi bersih. Itu apa itu? Jadi dari ya, epistemologinya, ilmu yang diajarkan dari dalam pendidikan
Itu pendidikan ketika mengajarkan ilmu itu harus ilmu-ilmu yang Qur'ani. Ilmu Qur'an itu cirinya ya, kalau dalam surat apa itu Al-Hujurat ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan di pendidikan lembaga-lembaga Muhammadiyah yang membayar zakat itu berarti ilmu-ilmu yang meninggikan derajat semua bidang kehidupan. Dan untuk itu zakat bisa digunakan untuk itu. Jadi misalnya sekarang kalau untuk derajatnya itu meninggikan derajat itu harus menguasai bahasa Inggris, ya berarti lembaga pendidikan di Muhammadiyah itu pendidikan bahasa Inggrisnya itu harus maju sehingga semua siswa ngomong bahasa Inggris bisa nulis bahasa Inggris. Kalau kemudian teknologinya itu komputer, ya berarti itu harus bisa mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan di mana yang dibutuhkan. Terus kemudian itu pendidikan. Terus dunia yang dijalani oleh Muzaki itu juga negara. Sehingga gimana negara Muzaki itu dibersihkan? Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari ketidakidealan. Ketidakidealan itu bisa tergambar dari negara ideal yang digambarkan dalam Al-Quran. Ini yang populer ya. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar disebutkan Muhammadiyah itu bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang baldatun thayyibatun tidak cukup kalau hanya negara itu adil dan makmur saja. Tapi baldatun thayyibatun itu merujuk ke negeri Sabah. Maka yang di negeri Sabah itu disebutkan negeri yang laisa fiha dubabatun wala ba'udatun. Negara tanpa lalat dan tanpa nyamuk. Sehingga negara yang diidealkan dalam agama kita itu negara yang memiliki wawasan lingkungan hidup. Kita kantor wilayah Muhammadiyah Jateng. Ada rumah sakit Muhammadiyah. Itu ada lalat dan nyamuknya enggak itu. Kalau kantor kita itu kantor kita, kampus kita belum menjadi Iklan, melanjutkan Ustaz Furqon, silakan. Bisa. Nanti bareng selesainya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan kembali. Sebenarnya nggak melanjutkan, sebab saya yakin tidak akan nyambung ya dengan apa yang disampaikan. Akan tapi mungkin topiknya ini terkait dengan hikmah ataupun tujuan daripada zakat. Ya, tadi disampaikan untuk membersihkan negara yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hamim Hilyas. Penafsiran beliau cukup mendalam terkait dari makna membersihkan tersebut. Tadi saya sampai pada membersihkan harta, ya, membersihkan harta muzaki, juga membersihkan jiwa muzaki, dan juga membersihkan jiwa mustahik, ya, orang yang menerima zakat tersebut, terutama kaum fakir dan miskin. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi, ya, fungsinya adalah sebagai wujud
kesetiakawanan sosial, wujud solidaritas umat antar umat Islam yang itu diharapkan bisa mengokohkan, ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Pada saat sekarang ini, ya, kita misalnya di Kota Semarang baru saja dia dilanda banjir, bukan hanya di Kota Semarang ya, mungkin hampir merata di Jawa Tengah. Ini dengan adanya zakat, infak, sedekah dan wakaf, ini kemudian bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana banjir tersebut, baik dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Selain itu juga, ya, yang kelima, bahwasanya zakat ini bisa mewujudkan keseimbangan dalam distribusi daya dan kepemilikan harta. Jadi ini masuk di dalam konsep terkait dengan bagaimana memeratakan, ya, memeratakan penghasilan atau pendapatan agar terjadi keadilan. Karena di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang saya sitir tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, ya. Dan di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang mahrum. Mahrum itu ditafsirkan haram yang terhalangi dari mendapatkan kenikmatan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya dari kamu sekalian. Kita mengetahui bahwasanya pernah lembaga survei, ya, tentang tingkat istilahnya kesetaraan di Indonesia ini, ternyata negara Indonesia ini termasuk negara yang tidak setara dari segi pembagian atau dari segi penguasaan kekayaan. Oke, di stop dulu sampai keseimbangan Keseimbangan distribusi. distribusi. Nanti akan dilanjutkan kembali. Ya. Kami persilakan Ini kepada maraton Ustaz namanya. Hamim Ilyas, ya. Mohon maaf ini gonta-ganti ya karena ada kendala. Ya, disilakan Ustaz. Ya, ini maaf ini juga di luar di kendali saya, sehingga saya nggak bisa ini. Baik, kemudian saya lanjutkan dengan harta yang wajib dizakati. Kita di Muhammadiyah beruntung karena kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika kita berbicara tentang harta yang wajib dizakati, kita bisa kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak kembali ke fikih. Kalau kita itu misalnya ke fikih, itu kemudian kita kerepotan. Ketika kita harus menentukan harta yang wajib dizakati sekarang ini. Sebab kalau di fikih hanya 6. Dan 6 itu sebetulnya itu menunjuk ke harta yang wajib dizakati yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi untuk menyingkat waktu, ya, itu harta yang wajib dizakati, itu yang pertama disebutkan dalam ayat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Kalau dilihat tafsirnya macam-macam, tapi ulama salaf itu memahami itu bahwa anfiqu di sini adalah zakat wajib. Sehingga anfiqu, keluarkankah zakat wajib itu min thayyibati ma kasabtum, dari sebagian hasil kerja kamu yang baik.
Terus yang kedua, wa mimma ahrajna lakum minal ar. Dan dari apapun yang sehingga dalam ayat ini ada dua jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah min thayyibati ma kasabtum. Hasil kerja usaha yang baik. Yang dalam fikih lama, kerja yang baik itu meliputi dua. Yang pertama adalah urudut tijarah, barang dagangan, dan peternakan. Itu di fikih lama. Yang peternakannya, itu kalau dalam hadis, meliputi dua, ya, unta atau domba. Unta itu juga termasuk di dalamnya, kemudian juga sapi. Terus kemudian Umar bin Khattab menambah satu kuda. Itu kalau di hadis dan fikih. Nah, sekarang ketika kita itu menghadapi perkembangan yang luar biasa, maka cakupannya bukan hanya dua itu. Ada perusahaan. Dan ini sudah menjadi keputusan. Munas Tarjih itu ada zakat perusahaan. Kemudian surat-surat berharga, saham. Terus kemudian profesi. Terus kemudian ada investasi. Sewa menyewa. Sehingga cakupan dari Thayyibati ma kasabtum itu sekarang luas seperti ini. Dan itu sudah menjadi keputusan Munas Tarjih. Kemarin yang ada perdebatan dalam Munas itu tentang perusahaan. Ada zakatnya atau enggak. Tapi kemudian disepakati bahwa perusahaan itu ada zakatnya. Terus kemudian peternakan tidak terbatas tiga yang ada dalam fikih dan hadis atau sunnah itu, tapi juga dikembangkan untuk yang lain. Sehingga ya, peternakan ayam, peternakan burung, termasuk burung walet, itu kan di Pantura ya, itu banyak yang peternak burung walet, maka itu kemudian bisa termasuk ke zakatnya itu zakat min thayyibati ma kasabtum. Kalau saya di Jawa Timur, ya, pernah ketemu teman-teman Jawa Timur, ketemu peternak walet di Jawa Timur, nggak mau membayar zakat. Alasannya karena ternak burung walet nggak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran nggak ada memang. Hadis juga nggak ada, gitu loh. Fikih juga nggak ada. Tapi nggak adanya dalam Al-Quran itu langsung itu nggak ada. Angfiku min peternakan walet itu nggak ada. Tapi peternakan walet itu masuk ke thayyibati ma kasabtum. Terus yang kedua, ma akhrajna lakum minal ar. Ini di putusan tarjih dipahami sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam. Yang pengelolaan sumber daya alam itu, kalau dalam fikih, itu disebutkan. Itu ada pertanian dan perkebunan. Yang di kitab fikih itu ada yang menyebut sebagai an-nabat, tumbuh-tumbuhan, dan ada yang menyebut sebagai azuru, tanam-tanaman. Dan yang wajib dizakati itu disebutkan di situ itu ya. Kurma, anggur, gandum. Kita karena kita itu agraris,
hasil pertaniannya itu malah Ya, iklan sejenak. Dilanjutkan sampai tadi distribusi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kembali paparan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hamim Ilyas terkait dengan harta zakat ya. Harta zakat itu sudah ada panduan pengimpunan dan pentasarufan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Al-Azizmu ya nomor 001 tahun 2018. Terkait dengan harta zakat, mungkin slide bisa, ada 3 macam. Yang pertama, hasil kerja yang baik. Hasil kerja yang baik itu ada beberapa penjelasan atau perincian dari hasil kerja yang baik. Tadi disampaikan ini bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatim ma kasabtum. Ini. Min thayyibatim ma kasabtum itu diartikan hasil kerja yang baik. Nah, di dalamnya itu diantaranya adalah perdagangan, kemudian peternakan, sewa menyewa, profesi, investasi, asuransi, dana pensiun dan perusahaan. Nah, itu. Kemudian di dalam hadis Nabi juga memang disebutkan ya diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, fil ibili sodakotuha, wa fil ghanami sodakotuha, wa fil bazzi atau buzzi sodakotuhu. Ya. Yang artinya di dalam onta itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, di dalam kambing ataupun sapi itu juga ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, dan fafil bazzi. Bazzi itu diartikan sebagai sesuatu yang memang ingin diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ya, jadi perdagangan itu ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi dikatakan, kana ya'muruna an nukhrija shadaqah minallazi nu'iddu lil bai'. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berarti ini mewajibkan kami untuk mengeluarkan sedekah ya, karena wajib berarti sedekah di sini adalah zakat, minallazi nu'iddu lil bai', dari hal-hal yang memang dianggap atau dipersiapkan untuk dijual. Nah, ini itu yang pertama, harta zakat yang pertama. Yang kedua adalah hasil pengelolaan sumber daya alam. Ya, masih dasarnya juga dari ayat surat Al-Baqarah 267 kelanjutannya, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kamu sekalian minal ard, ya, dari muka bumi. Jadi di situ penjelasannya atau perinciannya dari hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut ada pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, ya, pertambangan, budidaya laut, dan harta karun, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, ya, jenis harta zakat yang ketiga itu adalah tabungan, ya, sesuatu yang disimpan. Di sini dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Ada juga surat At-Taubah ayat 34. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu pada kata wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu apa-apa yang mereka infakkan atau yang mereka zakatkan. Qulil afwa, ya, katakanlah al-afwa. Afwa itu diartikan sebagai ziyadah, tambahan. Jadi kelebihan harta yang kita miliki itu yang kemudian kita infakkan, yang kemudian kita keluarkan zakatnya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ya ayat 34
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, itu pada pernyataan Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang yaknizun itu artinya menimbun ya, menyimpan, tidak mengeluarkan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Infak di sini diartikan sebagai zakat ya, atau sebagai pemberian wajib. Sebab apa? Karena ini dibarengi dengan ancaman ya. Ancaman itu biasanya terkait dengan meninggalkan sesuatu yang wajib ya, atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Berarti infak di sini diartikan sebagai zakat, wala yunfikunaha, dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya fisabilillah, di jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, di sini zahab dan fiddah itu sebagai barang berharga yang biasanya disimpan zaman dulu juga sebagai alat tukar, hingga kemudian dikiaskan dengan zahab dan fiddah ini kemudian uang ya, uang atau yang disimpan di tabungan, di deposito, kemudian tanah yang diproduktifkan ya, benda-benda lain. Ada juga tadi sebagaimana yang disampaikan, saham, sukuk, royalti, dan haki. Haki ini adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, itu beberapa harta zakat yang di dalam panduan lazismu. Kemudian, sudah nyambung? Belum ya? Kalau belum saya lanjutkan. Ini penjelasan dari harta zakat tersebut ya, terkait dengan zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu ada beberapa macam. Yang pertama dari jenis ternak, ada sapi, kerbau, kuda. Kemudian dari jenis kambing ataupun domba, ya. Kemudian dari jenis unggas. Ya, ini ada penjelasan juga. Unggas di sini adalah ayam, bebek, burung, dan perikanan, ya, dan perikanan. Dan yang keempat adalah unta, ya, dari jenis unta. Tidak kelihatan. Apa itu? Ya, itu nanti akan saya lanjutkan lagi. Demikian sekilas info. Iya. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan kembali oleh Ustadz Hamim Ilyas. Disilahkan Ustadz Hamim Ilyas untuk melanjutkan kembali paparannya. Iya Mas, terima kasih. Maaf ini gonta ganti, tapi alhamdulillah lancar ya gonta gantinya ya. TikToknya bagus, TikTok. Ini maaf ini di luar kendali saya, betul. Baik, alhamdulillah nih Mas Furqon, ini kan melengkapi yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Jadi ini termasuk ini kami ya dari tim Tarjih Pusat itu semula itu ini nanti mudah enggak ya itu ya dalam mengambil keputusan ketika zakat mal itu kemudian dibagi ada 3. Tadi itu yang min thayyibati ma kasabtum. Terus yang kedua adalah ma akhrajna lakum minal ar. Terus yang ketiga ini az-zahab wal fiddah. Yang az-zahab wal fiddah itu tadi ya, dasarnya adalah At-Taubah ayat 34. Yang di situ ditegaskan orang yang yaknizunaz zahab wal fiddah. Orang yang memiliki simpanan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, maka berilah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan diberi azab yang pedih. Yang ayat ini karena ada ancaman menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk membayar zakat az-zahab wal fiddah. Yang di kitab-kitab fikih
itu penyebutannya azhab wal fiddah itu menjadi, ada yang menyebutnya azhab wal fiddah, emas dan perak. Terus ada yang menyebut anak dani atau anak daini, dua mata uang. Dua mata uang itu adalah mata uang dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Sehingga anak dani itu ya, menunjuk ke azhab wal fiddah. Tapi kitab-kitab juga yang menyebut dengan nukud, nah, gitu. Mata uang itu di fikih seperti itu apa? Nah kemudian kita ditarjih itu memahami bahwa azhab wal fiddah itu adalah simpanan. Yang kalau Al-Quran menyebutnya itu azhab wal fiddah, emas dan perak, karena dulu orang menyimpan dalam bentuk emas dan perak. Itu termasuk orang tua saya, kalau nyimpan habis panen dulu itu diantaranya itu dibelikan perhiasan. Perhiasannya bukan untuk dipakai, tapi sebagai simpanan. Karena orang tua saya itu petani belum bankable istilahnya. Tidak mengenal bank. Sehingga menyimpannya itu dengan emas dan perak. Yang alhamdulillah kemudian disepakati bahwa azhab wal fiddah itu emas dan perak. Itu adalah simpanan. Dan itu kita di dalam itu juga ada perdebatan. Masa kalau begitu zakatnya itu zakatnya double berganda, ya nggak apa-apa. Memang Islam itu dekat ke sosialis. Sehingga simpanan itu dikenai zakat. Yang karena zahab wal fiddah itu menunjuk ke simpanan, maka berarti menunjuk ke semua simpanan. Kalau simpanannya itu emas dan perak, simpanan emas dan perak itu dikenai zakat. Simpanannya itu uang dalam bentuk tabungan atau deposito, tabungan, deposito itu dikenai zakat. Kalau simpanannya itu berupa tanah, maka tanah dikenai zakat. Kalau berupa benda-benda antik, maka benda-benda antik atau benda-benda seni itu juga dikenai zakat. Dan alhamdulillah itu menjadi kesepakatan ulama-ulama Muhammadiyah di forum Munas Tarjih. Terus kemudian kami yang dari pusat itu diputuskan tidak berani membawa ke Munas. Itu harta yang wajib dizakati yang keempat. Yang ayatnya tadi sudah disebut oleh Mas Furqon. Al-Baqarah 219. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang harta yang wajib dizakati atau apa yang mereka infakkan. Kul, jawablah Muhammad, al-afwa. Harta yang wajib dizakati itu adalah al-afwa. Kalau Mas Furqon tadi mengartikan dengan aziyadah, tapi dalam tafsir yang lain, itu kalau dalam An-Nukat wal Uyun, tafsirnya itu ada 5. Kalau secara bahasa, kalau Roghib Al-Asfahani, al-afwa itu adalah ma yashulu infakuhu. Sesuatu yang mudah untuk diinfakkan. Sesuatu yang mudah diinfakkan itu apa? Kelebihan. Cuma persoalannya kelebihan dari apa? Apakah kelebihan dari pemenuhan kebutuhan hidup? Atau pemenuhan kebutuhan asasi? Atau kelebihan itu adalah harta di atas kebutuhan?
saya, kalau tadi saya diminta memperkenalkan siapa saya, jadi saya di PP, saya wakil ketua Majelis Tarjih, bidang Al-Quran, tafsir dan hadis. Terus saya ketua Dewan Syariah Lazismu Pusat, anggota Dewan Syariah Wakaf Tunai juga. Terus kemudian juga lembaga penjaminan halal. Saya berada di situ. Ini saya sebagai Dewan Syariah Lazismu, itu dalam pelatihan amil saya sampaikan bahwa al-afa az-ziyadah tadi adalah kelebihan dalam pengertian harta di atas kebutuhan. Yang mestinya harta di atas kebutuhan itu mudah untuk diinfakkan. Yang harta di atas kebutuhan itu ditunjukkan oleh hadis. Afdolus sodakoti as-sodakotu ang zohrihinan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di atas kebutuhan. Sedekah di atas kebutuhan itu apa? Menurut hadis, dan itu ada syarahnya, adalah kelebihan memenuhi kebutuhan sehari semalam. Sehingga sedekah, dan di sini zakat yang paling baik, itu kalau orang, itu kalau kebutuhan sehari semalamnya terpenuhi, kemudian dia memiliki kelebihan, maka kalau dia itu membayar zakat atau sedekah, dari kelebihan sehari semalam itu menjadi zakat yang paling utama. Sehingga saya sebagai ketua Dewan Syariah itu saya sampaikan bahwa al-afa dalam pengertian harta di atas kebutuhan itu untuk hati-hati atau untuk keutamaan. Dan kehati-hatian itu termasuk dalil agama. Keutamaan itu juga dalil agama. Terus kemudian ketika kita misalnya itu kita ditanya, kalau kita itu membayar zakat dengan hitungan tadi itu kelebihan harta di atas kebutuhan, Allah itu ridho kepada kita atau enggak? Kalau saya jawabannya ridho. Dan ridho syari, ridho Allah itu adalah aqwa al-adillah asy-syar'iyyah. Ridho syari'i aqwal adillatis syar'iyyati. Ridhonya Allah itu menjadi dalil agama yang paling kuat. Sehingga ini untuk hati-hati, untuk yang utama, ini karena ini korb, da'i zakat, ini perlu disampaikan, perlu menyampaikan kepada umat. Untuk hati-hati, yang utama harta di atas kebutuhan itu dizakati. Harta di atas kebutuhan, pakaian, baju itu kebutuhan kita. Sekarang orang kantoran, baju satu itu dipakai berapa kali dalam satu bulan. Dan memenuhi kebutuhan itu harus bil ma'ruf, secara patut. Jika kalau saya, kebutuhan baju itu 30. Sehingga kita itu, meskipun kita itu kerja kantoran, satu baju kita pakai sekali dalam satu bulan. Sehingga kalau kita itu punya baju 100, maka berarti baju ke-31
sampai baju ke 100 dikenai zakat. Terus kemudian sepatu. Sepatu itu memenuhi kebutuhan makrufnya berapa? Satu sepatu dipakai seminggu. Sehingga berarti kita itu kebutuhan sepatunya itu 4 sepatu. Kalau kita memiliki sepatu 10, itu berarti sepatu keempat sampai ke 10 itu dikenai zakat. HP itu makrufnya itu punya berapa? Kalau 2, berarti kok punya HP 4, HP ketiga, HP keempat itu dikenai zakat. Nah, gitu. Mobil itu berapa? 1. Berarti kalau mobilnya 3, mobil kedua dan ketiga dikenai zakat. Yang ketika saya menjelaskan itu ya sampaikan, insya Allah, kalau kita itu menunaikan zakat ini, dengan hitungan ini, hidup itu berkah. Hidup berkah itu apa? Itu berkah itu kan subutul khairil ilahi fisyai'i. Adanya kebaikan yang ditetapkan oleh Tuhan yang ada dalam segala sesuatu. Anak hidup berkah itu kalau kemudian anaknya anak yang soleh, nah, gitu. Terus hidup berkah itu ya sakit kemudian bisa sembuh, ketika sembuh menjadi lebih religius. Itu hidup berkah. Nah, itu kita berharap ya, kalau kita itu melakukan afdholus sodakoh, sodakoh yang paling utama, dan sodakoh yang paling utama itu adalah as-sodakotu angdhorihinan, dan ini sudah diperluas. Kalau di dasar hadis itu kelebihan dari kebutuhan sehari semalam, ini as-sodakotu angdhorihinan itu sudah menjadi kelebihan di atas kebutuhan yang menjadi kemestian dengan hitungan yang tadi saya katakan itu. Itu ya. Cuma ini ikhtiyat, hati-hati. Utama itu dalam surat Al-Fatah itu ya. Pengikut Nabi Muhammad itu yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Mencari sampai dapat fadlan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, waridwana, dan ridho Allah yang akbar. Kan ada waridwanullahi wa akbar. Jadi ridho Allah itu yang paling besar, anugerah yang paling besar. Kalau kita itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu ridho kepada kita apabila kita itu ridho kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Dan kita ya untuk ibadah sholat, kita sudah mencari yang utama. Menutup aurat cukup pakai celana kan, baina surah warubah. Yang penting itu bisa menutup pusat dan lutut. Tapi apakah kita ada yang sholat pakai celana pendek? Ada enggak? Apalagi jadi imam dengan pakai celana pendek. Ada enggak? Mengapa kita tidak pakai celana pendek ketika kita sholat? Karena kita mencari yang utama. Dan untuk zakat ini pun sebaiknya kita juga yang mencari yang utama. Ya itu ya. Tapi ini masih masih Dewan Syariah Lazismu. Hati-hati keutamaan. Teman-teman di PP belum berani membawa ke Munas Tarjih. Jika ini berarti dikembalikan ke hati kita masing-masing.
Terus kemudian ya saya sampaikan ya, subjek wajib zakatnya itu ada individu dan lembaga. Jadi kita zakat lembaga itu ada. Kalau dalam fikih as-syakhsiyal hukmiyah, subjek hukum bukan hanya individu, tapi juga lembaga. Sehingga lembaga itu juga dikenai zakat. Termasuk perusahaan dalam prakteknya, ketika pemiliknya itu sadar zakat, itu mereka juga melaksanakan zakat perusahaan. Itu yang menghitung masih tergantung sendiri-sendiri, biasanya itu ada. Gitu. Yang menghitungnya itu adalah keuntungan perusahaan. Itu dizakati. Kemudian memang ada pertanyaan, karena definisinya, itu, definisi tentang halal dan haram itu kan wajib mendapatkan pahala. Kalau haram itu mendapatkan dosa. Ini untuk zakat itu siapa yang mendapatkan pahala, kemudian masuk surga itu siapa? Kalau yang zakat itu adalah lembaga. Itu berarti itu yang masuk surga, yaitu berarti orang-orang di balik lembaga itu. Gitu loh. Yang mungkin ajarnya, gitu loh, untuk definisi itu dipahami tidak harus pahala surga dan neraka, tapi ajar itu adalah ganjaran baik. Sehingga lembaga yang mengeluarkan zakat, meskipun lembaga itu orang yang berada di baliknya itu bukan beragama Islam, tetap orang itu mendapat ajarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ajar itu adalah pahala ganjaran atas perbuatan baik, balasan baik atas perbuatan baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga non-muslim zakatnya, perusahaannya mengeluarkan zakat, maka dia mendapatkan balasan baik. Yang balasan baiknya itu Allah yang memberi. Masalah kemudian dia masuk surga atau tidak, itu urusan Allah. Siapa tahu dengan membayar zakat terus, maka kemudian dapat hidayah. Nah, gitu. Kalau kemudian di akhir hidupnya dapat hidayah, itu masuk surganya tidak ada perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga itu ya, jadi subjek wajib zakatnya itu ada individu dan lembaga. Oke, nisab zakatnya tadi Mas Furqon sudah menyebutkan. Terus kemudian mustahik zakatnya ya, itu ya, yang di sini tidak saya rinci, ya, tapi mustahik zakat itu diatur ya, dalam At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Zakat itu diperuntukkan. Yang peruntukannya itu dengan menggunakan kata penghubung harful jar. Ada dua harful jar yang digunakan. Lil fuqara wal masakin wal amilina alim ya, terus wal muallafati qulubuhum, terus ada wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada li dan fi. Yang dalam ini ya, putusan tarjih itu li digunakan untuk menunjuk
mustahik atau asnaf individu. Fi itu untuk mustahik atau asnaf publik. Yang di situ 8 asnaf zakat itu yang peruntukannya disebutkan dengan li itu ada 6. Yang peruntukannya dengan fi itu ada 2. 2 itu adalah rikob dan sabilillah. 6 itu yang lain. Sehingga 6 itu menjadi hak individu. Terus kemudian yang 2, rikob dan sabilillah, ini adalah hak publik. Ini yang diikuti adalah tafsir Al-Manar. Tadi ada chat yang mengajukan pertanyaan, kitab rujukannya. Ini rujukannya adalah kitab Al-Manar. Terus tadi itu kalau Al-Afwa As-Sadoqatu Angdorihinan, tadi sudah saya sebut kitabnya adalah kitab An-Nukat wal Uyun, karya Imam Al-Mawardi. Untuk penjelasan bahasa itu saya pakai kitab Roghib Al-Asfahani, Mu'jam Mufrodat Al-Fat Al-Quran, Kamus Bahasa Al-Quran. Sehingga ini kita kembali, yang hak individu itu diusahakan pentasarufannya itu pada tahun zakat itu. Kalau kemudian untuk yang hak publik, sabilillah, itu ya, bisa di tahun zakat itu, terus kemudian bisa dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Misalnya, mau membangun masjid dari zakat, itu bisa disisihkan dulu. Jadi, karena pada prinsipnya itu bagi rata, 100% perolehan dibagi 8, itu berarti 12,5%, maka disisihkan. Tahun ini sabilillahnya, itu misalnya 12,5% itu ketemunya 100 juta, untuk membangun masjid itu dibutuhkan 5 miliar, kalau 100 juta belum berani memulai. Berani memulai itu kalau sudah ada dana 500 juta. Maka berarti dikumpulkan dulu. Ketika tahun pertama baru ketemu 100 juta, tahun kedua siapa tahu sudah ketemu 200 juta, berarti sudah 300 juta, terus tahun berikutnya ketemu 200 juta, maka tahun ketiga itu bisa dimulai pembangunan masjid. Tapi diusahakan untuk yang individu itu ditunaikan pada tahun itu. Tapi tetap harus memperhatikan efektivitasnya. Jadi ukuran efektivitas untuk pembayaran zakat itu sunnah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membagi zakat supaya mustahik zakat berubah menjadi muzaki. Sehingga ada kisah Umar bin Khattab memberi zakat unta betina kepada mustahik zakat. Unta betina ini bisa dikaryakan oleh orang yang menerima zakat itu. Dan juga bisa diternakkan. Dikerjakan untuk alat angkut, ulut angkat, transportasi. Diternakkan, dikawinkan, kemudian bisa bunting, melahirkan anak. Yang ternyata, itu karena mustahik zakat itu orang yang manajemennya bagus, 12 tahun kemudian
dia sudah berubah menjadi muzaki. Sehingga pada prinsipnya itu zakat kepada muzaki itu untuk mengentaskan. Tidak sekedar dari kemiskinan menjadi tidak miskin, tapi mengentaskan dari mustahik menjadi muzaki. Gimana kriterianya? Itu di lampiran, itu saya sampaikan. Jadi fakir itu siapa, miskin itu siapa, kriterianya apa, itu di lampiran itu sudah ada. Dan itu insya Allah itu memahaminya mudah di situ. Terus kemudian saya sampaikan saya sampaikan yang terakhir tentang zakat fitrah. Jadi kalau putusan Muktamar Tarjih yang ada di HPT 1 itu zakat fitrah ditegaskan. Zakat fitrah itu tuhrotan liso ini tukmatan lil masakin. Untuk membersihkan orang yang puasa dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Sehingga peruntukan zakat fitrah dalam HPT hasil muktamar itu zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Tapi dalam Munas Tarjih yang lalu, bulan Desember yang lalu, kemudian ada keputusan baru. Yaitu zakat fitrah untuk 8 asnaf penerima zakat. Dengan fakir miskin yang diutamakan. Itu keputusannya itu. Sehingga teman-teman di Lajismu mulai puasa nanti itu sudah bisa menggunakan itu. Selama ini saya kenceng itu sebagai Dewan Syariah itu. Sehingga selama ini saya kenceng. Zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Nah amilnya gimana? Ngambil dari infak. Saya kenceng itu. Nah sekarang sudah ada keputusan. Monggo silakan nanti kalau mengelola zakat fitrah untuk 8 asnaf dengan catatan diutamakan orang miskinnya. Terus juga sudah ada keputusan tentang pembagian zakat fitrah. Kalau sebelumnya sejak 3 tahun yang lalu itu keputusan Dewan Syariah itu sudah membolehkan pembagian zakat fitrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Tapi mulai puasa nanti sudah ada keputusan tarjih zakat fitrah pembagiannya kepada 8 asnaf dengan 2 asnaf yang diutamakan fakir miskin bisa dilakukan sepanjang tahun. Alasannya bukan alasan realitas saja, tapi juga ada alasan dalil hadisnya. Untuk realitasnya, ini pengalaman saya di Lajismu Pusat, pada hari raya yang lalu, Lajismu Pusat itu menerima zakat fitrah sekitar 590 juta sekian. %70 diterima pada 24 jam terakhir. 24 jam terakhir itu berarti itu dihitung jam 6 sebelum hari raya,
itu 24 jam sebelumnya. Itu berarti jam 6.30 Ramadan. Jam 6 pagi 30 Ramadan sampai jam 6 sebelum sholat Idul Fitri, itu di Plazisme Pusat kemarin nerimanya itu 70% dari 590 sekian juta tadi itu. Siapa yang bisa membagikan uang 400 juta? Itu berarti dalam tempo berapa jam? Kalau sholat itu ya, itu dibolehkan membayar zakatnya itu sejak takbiran, itu berarti katakanlah jam 6 malam sampai jam 8 pagi sebelum sholat Id, itu berarti 8 jam. Siapa yang sanggup membagikan uang 400 juta dalam tempo 14 jam tadi itu? Itu hanya mungkin dibagikan kalau kita sudah memiliki rekening. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Kalau rekeningnya itu berarti ada 100.000 rekening. Itu berarti kita itu membagi uang 400 juta ke 100.000 rekening. Pertanyaannya juga, apakah itu banknya buka enggak? Itu kenyataan di lembaga-lembaga amil zakat yang besar. Sehingga ya sampai tahun kemarin itu ada perdebatan itu ya. Tapi ketika wilayah bertanya itu saya sampaikan pengalaman itu seperti itu. Mereka bisa memahami. Tapi mungkin yang lazis, yang cabang, yang zakat fitrahnya itu bisa jadi hanya belasan juta atau puluhan juta, itu enggak menghadapi problem yang seperti itu. Sehingga teman-teman wilayah ketika itu memahami, apalagi kemudian saya sampaikan hadis yang umum tentang zakat fitrah. Selama ini yang populer hadisnya itu ya, hadis yang menjelaskan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebelum sholat Id. Barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, maka sodakoh fitrahnya itu menjadi sodakotun minas sodakoti. Berarti menjadi sodakoh seperti sodakoh biasa. Tapi sebetulnya ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang latar belakang pensyariatan zakat fitrah. Yang hadis yang lain itu menjelaskan pensyariatan zakat fitrah itu dengan maksud aghnuhum anit tawafi fi mithli hadzal yaumi. Buatlah mereka tidak meminta-minta, keliling meminta-minta di hari seperti ini. Ini menjelaskan bahwa Nabi setelah hijrah ke Madinah dijumpai kenyataan. Di Madinah banyak peminta-minta, banyak pengemis, dan mereka mengemis dengan berkeliling dari rumah ke rumah termasuk pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Nabi kemudian menganjurkan umat Islam membayar zakat fitrah untuk mencegah para pengemis tidak mengemis di hari raya. Yang dalam mazhab Hanafi dipahami, gitu loh. Kalau begitu, karena zakat fitrah itu dimaksudkan untuk membuat
pengemis tidak mengemis di hari raya, maka kita usahakan tidak sekedar pengemis tidak mengemis di hari raya, tapi membuat pengemis tidak mengemis di sepanjang hidup mereka. Kita usahakan. Sehingga kalau di mazhab Hanafi, zakat fitrah itu tidak sekedar dibagikan, ditunaikan di sepanjang hidup. Tidak sekedar di sepanjang tahun. Yang kata ulama mazhab Hanafi, dan itu adalah praktek zakat fitrah yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga dalam mazhab Hanafi, pemahamannya itu ya, dalil hadisnya bukan hanya hadis qauli, tapi juga hadis fi'li. Sehingga nampaknya dulu itu, setelah ada zakat fitrah itu, para sahabat berembuk. Siapa? Ini jadi di administrasi, ditata. Pengemis Madinah itu berapa orang? Kemudian mereka diberi zakat supaya tidak meminta-minta. Misalnya ditemukan pengemisnya itu 100 orang. Maka kemudian sahabat, ini siapa yang memberi zakat sehingga tidak mengemis di hari raya Idul Fitri. Bisa tercukupi satu sahabat, maka satu sahabat memberi zakat fitrah kepada 100 pengemis itu supaya tidak pengemis di hari raya Idul Fitri. Sahabat berikutnya itu berarti tidak mengemis di tanggal 2. Sahabat berikutnya tidak mengemis di tanggal 3 Syawal sampai seterusnya. Membuat tidak ada pengemis di Madinah dengan zakat fitrah. Mohon maaf, Sehingga berarti Ustaz, apa? Itu berarti waktunya sudah habis. Mengalami orang berhari raya Idul Fitri di setiap hari. Tidak di setiap hari raya Idul Fitri yang hakiki saja. Sehingga itu sudah menjadi keputusan ya. Ini maaf ini ya. Ini mungkin terlalu panjang ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Monggo waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, Terima kasih. diucapkan terima kasih kepada Pak Yai Dr. Hamim Ilyas yang sudah memberikan pencerahan. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada Bapak Dr. Haji Furqon LC untuk memaparkan kembali apa yang sudah tadi dipaparkan. Disilakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya akan memberi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hamim Ilyas terkait dengan asnaf zakat, ya, kemudian terkait dengan harta-harta zakat. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hamim Ilyas terkait dengan jenis-jenis harta zakat, ya. Mungkin saya hanya memperjelas karena beliau tidak menyampaikan slide-nya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan slide dari apa yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang ya, agar kemudian peserta menjadi lebih jelas terkait apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hamim Ilyas selaku Dewan Syariah Lazismu Pusat. Jadi memang fatwa-fatwa atau panduan yang ada di Dewan Syariah Lazismu itu berangkat atau bersumber dari keputusan Majelis Tarjih. Jadi kita mengusulkan terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang perlu mendapat jawaban. Kemudian Majelis Tarjih melakukan sidang untuk memutuskan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tadi disampaikan ya terkait dengan harta zakat itu hitungannya, kita ke tabel hitungan zakat lazismu. Ada zakat fitrah yang kadar zakatnya 2,5 kg ya. Kemudian zakat ternak, ada sapi, kerbau, kuda, kemudian kambing dan domba, ada juga unggas ya, dan unta.
Ini saya paparkan secara singkat saja karena waktunya juga tinggal sedikit. Kemudian zakat emas, ya zakat emas itu 85 gram, jangka waktu dimiliki selama 1 tahun dan dikeluarkan 2,5% apabila sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas. Kemudian perak, ya nisabnya 672 gram. Haulnya 1 tahun dan dikeluarkan 2,5%. Kemudian perniagaan itu senilai dengan 85 gram emas. Ya, apabila penghasilan yang didapat selama 1 tahun itu senilai 85 gram emas, maka dikeluarkan kadarnya 2,5%. Sedangkan pertanian dan perkebunan ini nisabnya adalah 653 kg. Ya, beras seperti itu. Kapan dikeluarkan? Setiap panen, ya setiap panen. Sedangkan kadarnya melihat jika tada hujan itu 10%, jika irigasi 5%. Sepertinya untuk pertanian dan perkebunan kita saat sekarang ini ya rata-rata sudah dikelola, ya sudah ada biaya untuk pengelolaannya atau bisa dikatakan ada untuk irigasi, pupuk dan sebagainya. Hingga pembayaran rata-rata kadar zakatnya adalah 5%. Kemudian rikas, ya temuan dan hadiah. Jadi kalau mendapat hadiah, ya itu tidak ada nisabnya karena ini barang istilahnya barang yang tidak diduga-duga ya dapatnya. Lagi jalan kepentok emas 20 kilo, tapi jarang ya. Itu nisab haul waktu pembayarannya ya ketika kita mendapatkan itu. Sedangkan kadarnya adalah 20%. Kenapa besar? Karena tidak ada usaha, ya, tidak ada usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian profesi, ya zakat profesi senilai 85 gram emas dikeluarkan selama 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun, ya. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Memang untuk zakat profesi ini kalau di dalam fikih itu kan ada 3 pendapat, ya, yang menyamakan dengan zakat emas, ya. Jadi 85 gram emas 1 tahun 2,5%. Ada yang menyamakan dengan zakat pertanian, ya zakat pertanian. Jadi 653 ya atau 650 yang paling gampang itu 650 atau 6,5 kintal biasanya seperti itu, ya. Yang paling gampang itu. Kemudian untuk kadarnya disamakan dengan pertanian yaitu 10 atau 5%, sedangkan masanya setiap kali mendapatkan honor atau setiap kali untuk mendapatkan bayaran dari profesi tersebut. Yang ketiga itu adalah menggabungkan. Jadi istilahnya penggabungan dari 2 pendapat tersebut. Untuk nisabnya itu adalah disamakan dengan zakat pertanian, sedangkan kadarnya disamakan dengan zakat emas. Ya. Kan tapi yang dipilih oleh Lazismu dan ini juga yang disampaikan oleh Basnas. Kalau kita lihat keputusan Basnas juga ada 2 kali, ya. Yang terakhir ini seperti yang disampaikan di Lazismu ini dalam panduan Lazismu yaitu senilai 85 gram emas, ya yang telah dimiliki selama 1 tahun dan dikeluarkan 2,5%. Bisa juga dibayarkan per bulan setelah kita menghitung berapa penghasilan kita selama 1 tahun, kemudian bisa dibayarkan selama secara bulanan seperti itu. Kemudian untuk simpanan atau investasi senilai 85 gram emas 1 tahun, kadarnya 2,5%. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Hamim Ilyas terkait dengan zakat fitrah, ya. Ini masih lama ini, berarti kita masih ada revisi nantinya terkait dengan panduan Lazismu karena di sini masih menyebutkan pihak penerima itu hanya 2, yaitu fakir miskin. Ya, tadi beliau sudah menyampaikan pihak penerima ini 8 asnaf, ya, untuk zakat fitrah.
waktu pembayarannya selama bulan Ramadan, nah waktu pendistribusiannya ini sudah sama. Jadi ini juga merupakan keputusan yang baru ya dari Lazismu. Jadi pendistribusiannya tidak kalau biasa atau dalam hadis itu kan maksimal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri seperti itu. Akan tapi atau itu pembayaran ya, ada yang mengatakan itu pembayaran, pendistribusiannya, ada juga yang mengatakan ya sebelum itu biar mereka merasakan ikut berbahagia. Akan tapi di sini keputusan dari Lazismu adalah sepanjang tahun, sedangkan peruntukannya itu banyak beberapa hal ya, bisa sebagai modal kerja atau modal usaha. Jadi dikayakannya itu bukan hanya hari itu saja, akan tapi bisa sepanjang hari ya, seperti itu. Atau sebagai beasiswa, biaya pengobatan dan tunjangan bulanan. Nah, selanjutnya terkait dengan asnaf tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini Lazismu itu sudah memiliki kriteria dari fakir, miskin, dan asnaf yang lain. Ya, jadi untuk fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang yang melarat. Kriterianya ya dari penjelasan itu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kemiskinan multidimensi, ya, penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus, lansia yang tidak memiliki penghasilan, kehilangan harta benda karena bencana. Nah, ini sempat jadi perbincangan ya, mungkin di pada saat terjadinya bencana kemarin ini, atau ada gempa di Sulawesi Barat, ya, banjir di Sumedang. Ini yang terkena bencana bisa nggak mendapatkan zakat? Ya, di dalam panduan Dewan Syariah Lazismu itu sudah menyebutkan ya. Jadi yang kehilangan harta benda karena bencana itu juga bisa masuk dalam alokasi fakir ya, dalam alokasi fakir seperti itu. Miskin, orang yang memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan keluarga yang ditanggung ya. Jadi kebutuhan dasar itu yang paling mudahnya, karena setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda, mungkin di Semarang orang dikatakan miskin jika apa seperti itu, berbeda ukurannya. Semarang dengan Australia mungkin beda ya. Seperti itu. Nah, bisa sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Profesor Samsul Anwar, ya, Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, itu kebutuhan dasar itu lihat saja UMR dari tiap-tiap daerah, karena UMR itu berarti itu kebutuhan dasarnya ya. Berarti kalau misalnya kita penghasilannya sudah lebih, berarti itu sudah lebih daripada kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini kriteria amil ya, kemudian mu'alaf, gharim, ibnu sabil, rikob, dan fisabilillah. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya di Lazismu juga kita mengenal yang namanya zakat profesi, zakat perusahaan. Memang kalau dilihat dalam undang-undang tentang zakat, yaitu undang-undang tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu kan menjelaskan zakat itu dari perorangan atau badan usaha. Ya. Jadi saya loncat-loncat ini. Kalau kita lihat memang disebutkan dalam definisi zakat itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, ya, badan usaha. Jadi di sini badan usaha diantaranya adalah perusahaan atau lembaga. Nah, sempat ditanya juga, amal usaha Muhammadiyah ini masuk badan usaha atau tidak? Seperti rumah sakit, ya, yang ada pemasukan, ada profitnya, atau universitas, ya, atau BPRS, ya, ASB apa, Harta Surya Barokah misalnya ya, seperti itu. Apa
Sako, misalnya ini, apakah ini masuk perusahaan yang wajib untuk mengeluarkan mengeluarkan zakatnya atau tidak, seperti itu. Kalau memang ada perdebatan di situ, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan zakat perusahaan tersebut. Ada yang mengatakan orangnya itu, hartanya itu atau pemiliknya itu tidak tertentu. Ya, siapa pemiliknya? Ya. Ada yang mengatakan ya itu kan sudah jelas bahwasanya harta tersebut tidak bisa dikuasai oleh selain organisasi tersebut. Berarti sudah tertentu, ya. Hingga memang ada perdebatan, ada yang menyatakan wajib membayar zakat, ada juga yang mengatakan tidak wajib. Karena apa? Dianggap sebagai al-malul am, ya, sebagai harta umum, ya, seperti itu. Bukan harta tertentu. Tapi kalau misalnya kemudian memegang yang wajib, itu juga bisa menjadi sumber, ya, sumber bagi untuk, ya, tadi disampaikan untuk kemudian kesejahteraan umat Islam. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan, ya, tadi secara zakat sudah disampaikan, akan tapi saya ingin menyampaikan sedikit tentang nilai-nilai dasar fikih zakat kontemporer. Kalau menurut saya ini penting juga untuk dipahami oleh para dai zakat lazismu, agar kemudian, karena kontemporer itu kan bisa jadi sesuatu yang bisa dulunya belum ada, ya, hingga terkadang dai zakat ini juga harus melakukan ijtihad, ya, pada saat tapi kalau kita biasanya ketika menghadapi masalah itu, ya, rujuk pertama ada enggak di fatwa tarjih, ya, tarjih Muhammadiyah, atau apakah Dewan Syariah Lazismu sudah pernah mengeluarkan atau tidak, ya. Kalau ternyata dua-duanya tidak kita dapatkan, ya, daripada nanti ya tunggu majelis tarjih bersidang, ya, itu kan mungkin masih lama sekali. Ya, tidak bisa saat itu. Nah, mungkin dari nilai-nilai dasar fikih zakat kontemporer ini, ya, kita sebagai dai lazismu bisa memberikan jawaban-jawaban. Sesungguhnya materi ini disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar, ya, dalam FGD antara Majelis Tarjih dengan Lazismu di Yogyakarta ketika itu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar ketika itu. Jadi beliau menyampaikan ada nilai-nilai dasar fikih zakat kontemporer. Ya, mungkin karena bukunya belum ada, ini saya sampaikan. Mungkin akan ada di dalam buku tersebut, ya. Ada 3 nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah al-qiyam al-aqaidiyah atau al-qiyam al-aqidah. Ya, nilai-nilai yang terkait dengan akidah. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam al-khuluqiyah, nilai-nilai yang terkait dengan akhlak, terkait dengan etika, yang terkait dengan moral, dan yang ketiga adalah al-qiyam asy-syar'iyyah, nilai-nilai yang terkait dengan hukum, ya, hukum syariat atau yang terkait dengan fikihnya. Nah, adapun terkait dengan al-qiyam aqaidiyah, itu ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, harus diyakini, ya, baik oleh dai lazismu ataupun oleh masyarakat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segala yang ada di langit maupun di bumi. Ya, dalam surat Al-Baqarah 284 disebutkan di situ, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi ma fis samawati wal ar wa in tubdu ma fi anfusikum, ya, dan seterusnya itu. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran 109 itu, ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wal ar wa ilallahi turja'ul umur, ya, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Ya, kemudian manusia sebagai wakil Allah di dunia ini, sebagai khalifah.
Tapi kalau disampaikan khalifah biasanya agak ini ya, sensitif. Wah, ini mau menegakkan khalifah ini. Khilafah. Ya, makanya di sana Prof Samsul menggunakan istikhlaf. Ya, istikhlaf. Kalau istikhlaf mungkin belum terlalu familiar ya. Walaupun nanti wah ini masih khalifah juga ya. Maksudnya manusia itu adalah wakil Allah di muka bumi ini ya, yang bertugas untuk memakmurkan dunia ini. Kemudian waktu habis ini. Saya secara singkat ya supaya pemahamannya tidak terputus. Manusia adalah pemilik nisbi, ya, nisbi harta kekayaan. Jadi pemilik hakiki itu bukan kita. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyam al-aqaidiyah, kemudian qiyam al-khuluqiyah. Di situ di dalamnya adalah keadilan. Jadi zakat itu harus mewujudkan keadilan. Zakat itu harus memiliki memunculkan solidaritas sosial. Ya, banyak teori tentang keadilan, keadilan distributif, keadilan utilities dan sebagainya. Beliau mengatakan keadilan kita ini adalah keadilan yang terkoreksi. Jadi siapa yang berusaha dia mendapatkan, ya, akan tapi terkoreksinya dari hasilnya itu tidak murni 100% miliknya, akan tapi ada milik orang lain. Nah, itu keadilan yang terkoreksi. Kemudian al-qiyam maslahah, qiyam asyariyah itu ada nilai maslahah, terutama terhadap hal-hal yang kontemporer yang memang tidak ditemukan pada masa Nabi yang terjadi pada saat sekarang ini, maka pendekatan ke maslahah itu yang kemudian harus dikedepankan. Nah, ini prinsip-prinsip universal dalam fikih zakat kontemporer. Satu slide lagi. Harta tidak boleh terkonsentrasi pada seseorang. Kemudian pada harta setiap orang terdapat hak orang lain. Wajib mengeluarkan sebagian harta yang berbentuk zakat, ya. Kemudian mengeluarkan zakat itu berlandaskan prinsip. Nah, ini biasanya sering disebutkan sebagai syarat harta zakat itu. Ya, hartanya berkembang, kelebihan dari kebutuhan pokok, aset tidak tetap, tidak dikenai zakat, ya. Jadi aset tidak tetap itu ya memang yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan atau diinvestasikan. Akan tapi aset tetap ya yang memang disewakan itu dikenai zakat. Nah, itulah beberapa prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar dalam fikih zakat kontemporer. Ya, ini bukan yang disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar ketika itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.